Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deputri Tiffany dengan NIM 123140011. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan kedua praktikum PBO. Oke, di sini kan ada tugas sama latihannya. Sekarang yang pertama kita lihat latihannya dulu. Di latihannya ini kita disuruh buat sebuah program yang menerapkan konsep pewarisan dan enkapsulasi dengan studi kasus berikut. Di sini ada deskripsinya, itu disuruh buat 3 kelas, ada kelas induk, kelas turunan juga. Untuk yang ketiganya itu kelas induknya itu ada kendaraan, lalu kelas turunannya itu ada mobil yang merupakan turunan dari kendaraan. Lalu yang ketiga itu ada kelas turunan mobil sport yang merupakan turunan dari mobil. Oke, pada kelas mobil sport gunakan konsep enkapsulasi dengan menerapkan getter and setter untuk propertinya. Oke, kita lihat aja source kodenya untuk latihan. Nah, di sini kita buat ada kelas induknya, ada kelas turunan dari mobil, karena kelas induknya itu ada kendaraan kan. Lalu kelas turunan mobilnya itu ada mobil yang diturunkan dari kelas kendaraan. Lalu ada kelas turunan mobil sportnya yang diturunkan oleh mobil. Jadi di sini kita lihat ada fungsi self-made model. Di sini ada atributnya ya. Lalu kenapa sih dia pakai fungsi self? Itu artinya fungsi tersebut milik atribut atau objeknya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia pakai self titik map sama dengan map, itu berarti dia memanggil atributnya sendiri gitu. Ini juga untuk yang model ini, karena dia menggunakan fungsi self. Oke, lalu kita lihat ada info kendaraan. Lalu kita lihat kelas turun mobilnya ya. Ini fungsinya itu berguna untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan. Kita lihat tadi kan di sini sama ada atribut merek sama model, tapi di sini kita lihat ada fungsi tambahan yaitu tahunnya. Lalu kita gunakan fungsi ini untuk merek dan modelnya. Lalu kita gunakan fungsi self titik tahun untuk tahunnya. Seperti di atas tadi ya. Seperti ini. Tapi dia ada tambahan ini dikarenakan yang di atas kan tidak ada tahunnya. Sedangkan yang di bawah ada tahunnya, lalu dibuat seperti ini. Lalu kita next untuk fungsi ini, itu dia akan menampilkan mobil, mereknya apa, modelnya apa, lalu tahunnya keluaran berapa. Seperti ini juga ya, dia menampilkan kendaraan, itu mereknya apa, lalu modelnya apa. Dia memanggil dari fungsi self. Dia menggunakan fungsi self untuk memanggil yang dari sini ya, dari atribut sininya. Oke, untuk ini udah. Lalu kita lihat ke turunan mobil sportnya. Fungsi ini itu berguna untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas mobil yang juga merupakan turunan dari kendaraan. Kita lihat di sini, tadi kan ada fungsi map, model, tahun. Lalu kita di mobil sport ini kita tambahkan atribut kecepatan maksimalnya. Oke, kita gunakan ini lagi. Lalu kita tambahkan self titik kecepatan maksimalnya sama dengan kecepatan maksimal. Itu merupakan fungsi enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa sih? Kita lihat pada modul. Enkapsulasi itu dia semacam konsep
OOP yang mengumpulkan data, atribut, dan fungsi metode dalam satu unit, yaitu kelas. Dengan cara ini, data bisa lebih aman karena cuma bisa diakses lewat mode tertentu, misalnya lewat getter dan setter. Nah, seperti itu ya. Jadi dia tuh semacam fungsi yang tersembunyi gitu kali ya. Hanya bisa diakses lewat getter dan setter saja. Nah, kita lihat ya di sini. Oleh karena itu kita lihat ada fungsi getter dan setternya. Getter yang tadi digunakan untuk mengakses nilai dari atribut. Kalau sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai dari atribut, yaitu atributnya apa? Kecepatan, karena kita menggunakan kecepatan maksimal di sini. Ingat ya tadi kalau getter itu untuk mengakses nilai. Dia cuma mengakses nilainya saja. Tapi kalau misalnya setter itu digunakan untuk mengubah nilainya. Jika kita ingin mengubah nilai, maka kita masuk ke fungsi ini. If kecepatannya lebih dari 0, maka dia akan memanggil kecepatan maksimalnya. Kalau lain dari yang di luar ini, dia akan menampilkan kecepatan maksimal tidak valid. Nah, kita lihat penggunaan kelasnya. Mobil sport, misal di sini ada inputan Ferrari, terus modelnya F8, tahun keluarannya 2020, dan kecepatan maksimalnya 340. Kita print ya info yang dari sini tadi, lalu kita akan menampilkan kecepatan maksimalnya itu berapa dengan menggunakan fungsi getter tadi. Getter kecepatan maksimal ya. Apa sih tadi yang getter tadi? Nah ini ya untuk mengakses nilainya. Jadi kita lihat kecepatan maksimalnya berapa, lalu kita tampilkan. Terus untuk mengubahnya, tadi menggunakan setternya. Berarti kalau misalnya kita ingin mengubah kecepatan maksimalnya menjadi 360, karena tadi kan di inputan sistemnya itu ada 340, sedangkan kita ingin mengubah nilainya menjadi 360, maka kita tampilkan di sini kecepatan maksimal baru mobil sport tersebut dengan fungsi get kecepatan maksimal, yaitu akan menampilkan 360 di sini. Coba kita lihat outputnya guys. Nah, tadi kan jadi mobil Ferrari itu yang modelnya F8 tahun 2020 ada kecepatan maksimalnya 340 km per jam. 340 ini kita lihat ya dari sini, dia dari getter. Dari fungsi getter tadi yang digunakan untuk hanya mengakses nilai dari atribut. Sedangkan yang untuk kecepatan maksimal baru 360 km per jam ini, itu kita gunakan fungsi setter tadi ya untuk mengubah nilai dari atributnya. Jadi yang semula 340 sekarang 360. Menggunakan fungsi getter dan setter tadi. Oke, itu untuk latihannya. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Tugasnya sekarang kita lihat. Minggu ini hanya terdiri dari satu problem set. Kalian perlu membuat sebuah permainan sederhana tentang pertarungan robot. Kalian akan membuat kelas robot yang terdiri dari beberapa properti seperti attack, HP, DLL, serta beberapa metode seperti attack enemy atau region, health. Permainan ini akan berakhir ketika salah satu robot memiliki HP atau kesehatan 0. Kalian bisa lebih kreatif dengan menambahkan konsep seperti attack
asuransi agar serangan dapat meleset dalam beberapa kesempatan atau menambahkan mekanisme skill seperti stun, silence, dan lain-lain pada musuh. Bagian ini opsional. Lalu kita akan disuruh membuat dua kelas, yaitu kelas robot dan kelas gamenya. Kelas robot itu berisi mekanik untuk attack, HP, dan mekanisme pertarungan robot. Sedangkan kelas game berfungsi untuk menentukan jumlah ronde serta mengatur jalannya permainan. Kita bisa lihat di output pada gambar ini ya. Kalian bisa buat versi kalian sendiri yang lebih sederhana atau kompleks tergantung kreativitas kalian. Oke, kita lihat source code untuk tugasnya. Tadi kita disuruh membuat game ya, menggunakan pewarisan. Kita lihat di sini kodenya. Yang pertama ada kelas karakter yang berisi atribut nama, kesehatan, dan serangannya ya. Kelas karakter mendefinisikan karakter dengan atribut nama, kesehatan, dan serangan. Oke, di sini kita lihat ya, ada fungsi untuk memanggil atribut itu sendiri, yaitu ada nama, ada kesehatannya, ada serangannya. Lalu untuk metode mengembalikan representasi string dari karakter. Jadi kita tampilkan karakter atribut ini dalam bentuk string. Jadi kita panggil tadi ya atributnya nama, kesehatan, serangannya itu. Lalu kita buat fungsi seperti ini. Lalu ada kelas player, adalah turunan dari karakter yang menambahkan aksi untuk pemain. Yaitu di sini ada fungsi kelas playernya. Metode untuk melakukan aksi berdasarkan input. Kita lihat di sini ada perform action, yaitu ada atributnya action ya. Jika action 1, maka akan menampilkan karakter tersebut melakukan serangan. Kalau pilih 2, akan menampilkan karakter mengambil tindakan pertahanan. Lalu kalau memilih 3, itu ada karakter menyerah. Kalau di luar dari itu semua, maka akan menampilkan aksi tidak sah. Lalu kita lihat ke fungsi kelas gamenya, itu ada round, atreus, deadloose. Itu kalau roundnya itu babaknya ya. Kalau misalnya permainan baru dimulai itu kan biasanya dimulai dari round 1 dulu. Oke, kalau atreus dan deadloose itu nama dari playernya. Dan ini ada HP-nya ya, HP dari playernya, dan ini total attack per satu serangan. Tuh. Kita lihat di sini ada fungsi untuk menampilkan informasi round saat ini. Ada display round-nya ketika dimainkan, yaitu kalau misalnya game itu sudah mulai, itu akan menampilkan kepala round-nya. Itu di sini. Kita lihat aja ya pada codingannya. Nah, ini seperti ini dia. Sama dengan string sama dengan dikali 10, maka ada seperti ini. Lalu di tengahnya ada round 1 dan akan seperti ini lagi. Lalu dia akan menampilkan atreus dan deadloose-nya. Dia akan menampilkan jumlah HP-nya dan total attack-nya gitu ya. Total point attack-nya. Karena dia menggunakan fungsi self titik player gitu. Maka dia akan menampilkan atribut dalam player tersebut. Oke, selanjutnya ada attack, defense, give up yang tadi ya. Ini tadi pilihannya. Lalu ada action.
kita meminta input dari usernya, player 1 dimainkan, lalu kita akan menginputkan apakah itu 1, 2, ataupun 3 gitu. Lalu kita lihat setelah itu dia akan menampilkan seperti ini. Lalu ada metode untuk memulai permainannya. Display, ada mengulangi untuk 2 round, menampilkan round saat ini, membuat objek game dan memulai permainan, dan memanggil metode start untuk memulai permainan. Kita mainkan coba ya. Jika kita memilih 1, harusnya dia akan menyerang. Benar ya, Atreus melakukan serangan. Lalu jika kita pilih 1 lagi, maka Daedalus juga akan melakukan serangan. Nah, lalu kan Atreus dan Daedalus-nya ini saling menyerang kan, maka dia akan menampilkan Daedalus gagal menyerang. Karena apa? Karena Atreus-nya ini dia sekali serang itu mengurangi 10 HP. Kalau yang Daedalus-nya ini 8 HP, jadi kan otomatis besaran serangannya Atreus-nya ini ya. Lalu Daedalus-nya ini gagal melakukan serangan. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Dia akan sama seperti ini. Oke, seperti itu. Kiranya mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.